Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susantana wa karamar wa uswanani sanara sanara sehingga dimana zahra sekali jilani wa zali man syafi'an nabi maliki hambali nabi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masyarikil ardi la magharibiha sayyidina wa rahman isya wa kayyum qaddam Muhammad wa ali wa ali wa asuni wa qurajmain Subhanallah wa walidina wa adina wa jadadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna dzakal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman Biolong bedara ini amin apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutannya 166. Paslon fiqtida'il musafiri bil muqimi wal muqimi bil musafiri. Taqaddama fi babil imamati annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'umu bil muqimina wal musafirina wa huwa musafirun yaksuru summa yaqulu ya ahlal makkah kumu fasallu raq'ataini akhiraini fa inna qaumun safarun. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli wara'al imam arba'an fa iza shalla li nafsihi shalla rak'ataini wa yaqulu man adraka rak'ataini min salatil muqimina falyusalli bi salatihim wa shalla Umar radhiyallahu anhu lin-nasi bi Makkah falamman sarafa qala ya ahla Makkah atimmu salatikum fa inna qaumun safarun. Wa jaa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaudu Abdullah bin Safwan fa shalla rak'ataini summan sarafa faqamal qaumu fa atimmu. Walamma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil haji kharaja minal madinati fadakhala Makkah sabihatan rabi'atan min Dzulhijjah fa aqama bihar rabi'u wal khamisu wasadisu wasabi'u wa shalla subha fil yaumi samin summa kharaja ila Mina wa kana yaksuru muddata iqamatihi bi Makkah summa min khurujihi minha ila an raja'a ilal madinati. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah sholat musafir ya, sholat safar nih, kemarin sholatul musafiri ya, kemarin babnya ya, sholatnya orang yang musafir gitu ya. Nah sekarang ya paslon fiqtida'il musafir bil muqim wal muqim bil musafir ya gitu ya. Jadi boleh gak orang yang musafir ngikut kepada orang muqim yang gak musafir gitu ya. Nah juga orang yang muqim ngikut anak orang yang musafir gitu ya. Kita musafir, nah ya kita ikut imamnya yang muqim yang gak musafir. Nah itu boleh gak gitu. Nah kemudian orang yang muqim ya yang gak musafir ngikut kepada orang yang musafir sholat gitu, boleh gak gitu ya. Nah ini hadisnya kita ya, nah gitu ya. Nah takut dama fi babil imamah ya, telah terdahulu kemarin yaitu dalam bab imam gitu ya. Nah
gitu ya, sana bab imamat tuh ya. Anahu sallallahu alaihi wasallam kana ya umu bil mukimina wal musafirina ya. Dan adalah Rasulullah SAW itu mengimamin orang yang mukim dan orang yang musafir. Wa huwa musafirun, sedangkan Nabi musafir. Ya, jadi Nabi musafir gitu. Nah, ya, nah di situ jamaahnya ada sahabat yang mukim, ada sahabat yang musafir. Nah, Nabi jadi imam, ya. Nah, ya, karena Nabi jadi imam, ya kesuruh, ya Nabi qashar salatnya karena Nabi musafir. Ya, salat zuhur antara 4 dan Nabi ya qashar jadi 2. Nabi salam 2 kan, safir tuh. Cuma kemudian ya yaqulu, Nabi bilang, ya ahla Makkah, hei orang Mekah muhajirin, kumu fasallu, bangunlah kamu, salatlah kamu rakaataini akhiraini. Ya, bangunlah kamu, salatlah kamu 2 rakaat yang akhir gitu ya. Fa inna qaumun safarun, karena kami ini adalah orang musafir, kaum musafir. Nah ya, jadi karena Nabi itu musafir, nah ya, nah Nabi sholatnya 2 rakaat qashar. Nah orang Mekah tuh yang nggak musafir mukim, nah itu Nabi suruh perintahkan untuk bangun lagi, tambahin ya. Nabi 2 rakaat, Nabi salam. Nah ini Nabi bilang, orang Mekah bangunlah kamu, tambahin. Artinya dia kan baru 2 ikut Nabi, nah kan kurang 2 lagi ya gitu ya. Nah bangun kamu gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa boleh ya orang musafir ya jadi imam. Nah kita yang mukim ya itu ikut dia. Nah itu, atau juga ya orang musafir ngikut kepada orang yang mukim gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Nah wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli wara al-imam arba'an. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an, dia salat di belakang imam, salatnya 4 rakaat. Ya, karena ya Sayyidina Umar itu ngikut ya kepada orang yang ya mukim. Dia kata dia musafir. Ya, kalau kita tuh udah ngikut kepada imamnya, imam yang mukim, sembahyangnya kan tamam. Sembahyangnya sempurna. Ya, zuhur 4 rakaat 4 deh kan. Nah, kita musafir. Biar kata kita udah niat 2 mesti ngikut gitu. Umpama kan kita nggak tahu nih imamnya ya bayang zuhur kan gitu. Nah, kita ngikut, dia udah takbir kan. Gitu, kita nggak tahu. Nah, kita niat aja umpama niat sholli pada zuhri maksuratan, salat zuhur qashar 2 rakaat. Nyatanya imamnya orang mukim, begitu 2 rakaat nggak disalam dia naik. Nah, wajib kita naik. Nggak boleh salam. Gitu ya, kalau kita ngikut ya, ikat duda dalam sholat kita tuh dengan orang yang sholatnya tamam ya. Nah kita biar kata kita udah niat qashar, kita harus tamam gitu ya. Nah ya nggak boleh qashar gitu ya, karena gimana imamnya. Nah ya, nah begitu juga orang mukim ngikut pada musafir. Nah musafir 2 gitu, nah dia tambahin lagi. Nah itulah Nabi bilang, hai ahla Mekah tuh bangunlah kamu salat 2 rakaat akhirnya gitu ya, tambahin artinya 2 rakaat lagi. Nah karena kami ini adalah orang yang musafir gitu ya. Nah Ibnu Umar tuh sholat katanya di belakang imam 4 rakaat. Faiza sholat di nafsihi, kalau dia tuh Ibnu Umar sholat buat dirinya gitu, sholat rakaatain, dia sembahyang 2 rakaat ya, karena dia sendiri kan nggak ngikut gitu ya, jadi boleh qashar gitu ya. Nah itu ya dalam ya sholatnya saparne gitu ya. Nah, man awayakulu, dan dia bilang, man adraka raka'ataini min sholatil mukimina fal yusalli bi sholatihim. Siapa orang yang dapatin 2 rakaat dari sholatnya orang yang mukim, maka hendaklah dia sholat dengan sholatnya mereka. Artinya tetap 4 rakaat ya. Umpama kita sholat zuhur nih, kan gitu ya. Nah, kita sholat. Nah, imam itu orang
mukim, kita udah ketinggalan 2 kan, ya umpama kita nggak tahu gitu, nah kan pas tuh, gitu, iya, dan 2, nah kita ini kagak boleh, tetap dia salam kita naik, gitu, nggak boleh salam, naik tambahin 2 gitu, ya, kan padahal pasan itu, iya, ya kayak Jumat tuh, ya Jumat dah kita sembahyang kan gitu, Jumat tuh bukannya di kosor, kita sembahyang umpama zuhur. Ya gitu kan, nah gitu, nah tuh orang bayang Jumat, nah tetap kita mesti 4 gitu, karena tuh kita bukannya niatnya zuhur, niatnya Jumat, nah tetap 2 itu, nah ntar kalau kita mau jamak kan sama asar, nah asarnya boleh 2 karena udah nggak ngikut dia kan, gitu ya, nah ya jadi kalau apa tuh, kalau Jumat tuh bukan di kosor bukan. Itu tamam gitu, karena pas kita juga bayang Jumat yang gitu ya, cuman kita nggak boleh niat zuhur kan, iya gitu ya, tetap kita niatnya Jumat gitu, nanti asarnya tetap kita sholat asar tapi boleh 2 gitu di kosor, nah itu ya. Nah gitu ya, gitu ya ala Makkah tuh, wahyu ya gitu tuh ya, gitu ya, sholat ya bisolatihim gitu. Wa sholla Umaru radhiyallahu anhu linnasi bi Makkah, dan sholat tuh Sayyidina Umar radhiyallahu an di Makkah ya gitu ya, bersama ya sahabat-sahabat di Makkah. Palaman sorofa, tatkala dia selesai berpaling tuh dalam sholatnya, wala kata Sayyidina Umar, ya ahla Makkah atimu salatikum, ya ahli Makkah sempurnakan salat kamu, fa inna qaumun safarun, karena kami ini adalah kaum yang musafir, kami salat 2 rakaat, nah kamu orang mukim, nah tambahin lagi 2 gitu ya, nah gitu ya. Wajah Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma ya'udu Abdullah ibni Sofwan, ya telah datang tuh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menjenguk Abdullah bin Sofwan. Fasalla rakaataini, maka Ibnu Umar sholat 2 rakaat, suman sorofa, kemudian dia berpaling. Faqala al-qaumu, maka dia bilang ya al-qaumu ya kepada kaum, atimu ya sempurnakan sholat kamu nih. Walamma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil haji, tatkala ya musafir Rasulullah SAW untuk melaksanakan haji, kharaja minal madinati, Nabi keluar dari kota Madinah, pada kala Makkah, Nabi masuk kota Makkah sabihata rabi'atan min Zulhijjah, yaitu di pagi hari tanggal 4 Zulhijjah Nabi datang tuh ya ke Makkah, nah itu tanggal 4 Hijriah. Wa aqama biha rabi'a wal khamisa wasadisa wasabi'a, Nabi diam di Mekah itu ya di hari keempat tuh Zulhijjah, tanggal 5, 6, 7 gitu ya. Nah tuh Nabi situ ya, dari tanggal 4 tuh Nabi ada di Mekah, kemudian nah Nabi tinggal di Mekah tuh ya hari tanggal 5, 6 dan tanggal 7 gitu ya. Nah wa sholat subha fi yaumi samin, Nabi sholat subuh tuh pada hari ke-8. Summa kharaja ila Muna, kemudian Nabi keluar ke Mina ya di hari 8-nya tuh ya gitu ya ke Mina. Wa kana yaksuru muddata iqamatihi bi Makkah, dan Nabi mengqosor salatnya selama Nabi tinggal di Mekah tadi, yaitu dari tanggal 4, 5, 6, 7. Nah itu Nabi qosor salatnya di situ ya. Nah itu ya selama Nabi tinggal di Mekah. Suma kemudian min khurujihi minha, ya keluarnya Nabi dari Mekah, ila an raja'a ilal Madinah, ya sampai Nabi ya kembali ke Madinah ya. Jadi selama Nabi itu ya ada tuh dalam musafir, itu Nabi qosor salatnya ya. Nah di Mekah Nabi qosornya dari tanggal 4, 5, 6, 7. Nah tanggal 8 Nabi pergi ke Mina gitu ya. Nah dia dari tanggal 8 nah
Nabi suruh kosor kan di Mina. Nah ya terus Nabi ke Arafat dah tuh tanggal 8 9 ya gitu ya ke Arafat ya 9. Nah terus satu ya balik lagi ke Mekah ya untuk tawaf ibadah apa semua dah tuh kerjain haji. Nah gitu. Nah itu selama Nabi ada di Mekah Nabi ya nah itu mengkosor salatnya sampai Nabi pulang ke Madinah gitu ya. Nah itu ya. Jadi boleh kita mengkosor salat tuh selama kita ada di dalam ya mukim atau di dalam kita selama kita mukim di satu tempat tuh ya gitu ya. Selama kita mukim di tempat tuh kan ya berapa hari tuh ya gitu kan. Nah kalau kita dalam keadaan musafir yang biasa aja kan ya 7 hari tuh 6 hari ya gitu. 2 dalam perjalanan ya ya kita kosor. Nah ya pulangnya gitu juga. Nah selama kita sono boleh kita kosor jamak selama sono ya 4 hari atau 5 hari gitu ya. Nah itu kalau yang biasa. Nah kalau umpama ada hajat ya untuk nyelesain ya sesuatu ya masalah itu boleh sampai 18 hari ya kita tinggal gitu ya. Umpama kita ke Bandung dah ya ada masalah ngurusin apa surat-surat gitu kan. Nah sono nah selama tuh ya 18 hari ya kita boleh kosor jamak sono. Nah kalau teman sekedar ya rekreasi ya nah itu boleh teman ya 6 hari ya. Nah ya 2 hari perjalanan ya 4 hari ya tinggal di sono gitu ya. Itu kalau ya rekreasi gitu ya. Kalau ada urusan ya masalah nah boleh 18 hari itu gitu ya. Nah itulah ya Nabi. Jadi selama Nabi di Mekah itu Nabi kosor salatnya sampai Nabi kembali ke Madinah gitu. Qala Syekhuna radhiyallahu anhu, berkata guru kami ya Wahab Syarani bilang walam yuballighna lanahu sallallahu alaihi wasallam zada ala zalika. Ya, tidak ada datang berita sampai kepada kami bahwa Rasulullah melebihi atas yang demikian itu. Fanaqifu ala haddi ma warada fil iqamah, maka kami menetapkan di sini batas yang warid di dalam diamnya tuh Nabi ala arbaatin, yaitu atas 4 hari ya, atamma ya yang sempurna gitu ya. Jadi Nabi itu tadi tanggal 4, 5, 6, 7 tuh ya. Nah kan 4 hari tuh. Nah itu Nabi ada di Mekah, nah Nabi kosor. Nah kemudian dari Mekah Nabi musafir lagi kan, ya pergi lagi ke apa tuh ya ke Mina. Nah ya di tanggal 8-nya. Nah Mina dari tanggal 8 tanggal 9 ke Arafat ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Jadi di sini tuh ya ditetapkan bagi orang yang diam tinggal di satu tempat tuh, kalau dia tuh tadi ya rekreasi itu, nah itu ya boleh kosor tuh jamak ya selama 4 hari gitu ya. Nah, ini kalau ngurusin orang sekolah atau nyantren itu boleh lebih dari 6 hari. Kalau anak santren? Ya kita nganterin. Oh nganterin? Iya. Karena lama. Iya. Ya kalau kita nungguin dia itu ya kadang umpama kayak apa kuliah dah kan ngurusin itu aja kan ntar ya administrasi apa gitu ya, atau juga anak yang apa nyantren gitu ngurusin administrasi boleh lebih kan nyampe 18 hari. Yang urusan-urusan begitu ya. Kalau rekreasi kan urusan pribadi kita nggak ada apa-apa tuh ya. Nah cuman waktu itu doangan ya jalan-jalan namanya ya. Kita mau jalan-jalan dah ke Bandung, ke Pangandaran, Lebaran, nah, itu selama di sana boleh kita seminggu dah tuh 4 hari. Nah 2 hari ya perjalanan 1 hari, pulang 1 hari, jadi 6 hari kan gitu ya, boleh gitu ya. Nah tuh ya, tapi kalau umpama itu ada urusan kan ya anak-anak ya yang nyantren, yang kuliah kan kita ngurusin dulu tuh ya, bolak-balik kan gitu sampai diselesai. Nah itu kan ya boleh sampai 18 hari gitu ya. Nah kita kosor jamak gitu ya, gitu ya. Tuh kalau ada ya masalah gitu ya. Nah gitu ya, jadi kata ya gurunya ya Wahab Syarani sini nggak ada datang apa sampai berita hadis yang mengatakan Rasulullah lebih dari itu. Nabi itu diam tinggal di situ 4 hari ya yang sempurna. Wa kadzalika kana sahabatu radhiyallahu anhum yaquluna, begitu juga para sahabat tuh radhiyallahu an bilang man ajma'al iqamata bi maudiin la yatimu illa in
nawal iqama arba'an li hadisin yuqimul muhajiru bimakkata ba'da qada'i nusukihi salasan qalu paman zada kana bil muqimi asbaha gitu ya. Nah ya di sini dikatakan ya wakakan ya sahabatu, begitu juga para sahabat ya radhiyallahu anhum yaqulu bilang man ajma'al iqamah, siapa yang ada di suatu tempat ya diam di suatu tempat bimaudiin di satu tempat la yatimu ya dia tidak sholatnya itu tamam illa innawal iqamata arba'an, kecuali kalau dia niat tinggal ya di tempat itu lebih dari 4 hari. Nah kalau kita niat tuh ditinggal di tempat itu lebih dari 4 hari itu sembahyangnya tamam. Ya kalau selama itu 4 hari atau kurang itu boleh ya qasar jamak gitu ya, atau qasar aja nggak jamak gitu ya. Nah itu ya kalau lebih dari 4 hari ya, nah itu dia harus ya tamam dah bayangnya ya. Nah kalau 4 hari ya berarti dia ya boleh apa tuh ya qasar tuh gitu ya. Nah li hadisin karena berdasarkan hadis yuqimul muhajiru bimakkata ya diamlah tuh mukimlah para muhajirin di kota Mekah ba'da qada'i nusukihi sesudah selesai melaksanakan ya hajinya salasan 3 hari. Qalu mereka bilang, para sahabat bilang, paman zada siapa yang melebihi dari 3 hari kana bil muqimi asbah, maka dia itu mirip seperti orang yang mukim gitu ya. Nah ya jadi kalau lebih dari 3 hari ya berarti 4 hari sono, nah itu orang yang mukim gitu katanya, berarti dia harus tamam mudah, enggak lagi musafir gitu ya. Nah kalau udah lebih itu katanya kita ya 3 hari. Walamma takhadha Utsman radhiyallahu anhul amwala bi Thaif wa arada ayyukima biha shalla baimuna arba'an summa akhadha bihil ya a'immatu ba'du gitu. Nah ya tatkala ya apa tuh akhadha Utsman radhiyallahu anhu, tatkala Sayyidina Utsman mau ngambil hartanya tuh di Thaif ya. Nah ya Thaif tuh ya di luar kota Mekah, wa arada ayyukima biha, dan dia ingin tinggal di Thaif tuh gitu. Nah shalla bimina arba'an, maka dia tuh Sayyidina Utsman salat di Mina itu 4 rakaat. Summa akhadha bihil a'immatu ba'du, kemudian mengambil dasar ini oleh para ulama-ulama tuh gitu ya. Nah ya jadi Sayyidina Utsman tuh ya, nah dia mau pergi ke Thaif ngambil hartanya sono. Nah waktu dia ada di Madinah apa di Mina, nah maka dia sholatnya tuh tamam, itu nggak kosor ya, karena dia ya mau lanjutin ya perjalanannya ke sana ke Thaif gitu ya. Nah gitu ya. Nah ma'azal aimah ba'du. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, in lama shalla bi Mina arba'an li annahu ajma'ul iqamah ba'dal haji ya. Nah dalam riwayat lain sungguhnya tuh Sayyidina Utsman sembahyang di Mina tuh 4 rakaat, dia itu karena ada untuk niat ditinggal sesudah haji ya gitu ya. Tah haji dia mau ke Mekah apa ke Thaif tuh sono gitu ya. Nah Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, in nama sholatu bimina min ajlil a'rabi, hanya saja Sayyidina Utsman sholat di Mina karena orang Arab, li'annahum kasaru zalikal am, karena kebanyakan mereka itu orang-orang awam gitu ya. Jadi Sayyidina Utsman tuh disembahyang 4 rakaat di Mina karena jamaahnya tuh orang awam. Nah kalau disembahyang 2 dia pada ngikutin 2 gitu
gitu ya. Jadi katanya tuh ya ini pendapat yang ya cocok nih gitu ya. Jadi kalau jamaahnya tuh orang nggak tahu nggak apa, nah jadi kita harusnya kita 2 ya. Nah sekarang kita 4 dah gitu, karena jamaah ya pada nggak ngerti, ntar begitu imamnya salam, ini salam aja ya. Kita juga bisa begitu ya, gitu ya. Nah ya, nah lihat imamnya tuh ya banyak tuh gitu orang awam. Fasalla bin nasi arba'an. Maka Sayyidina Sayyidina Utsman salat dengan orang itu jamaah itu 4 rakaat liyu'an limahum ya, untuk ngajarin mereka anna sholata arbaun, bahwa salat itu 4 rakaat itu ya. Nah, Wakila Ibnu Mas'udin, ada orang yang bilang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya gitu, tu'ibu ala Utsman summa tusalli arba'an mislahu ya. Ada orang bilang kepada Ibnu Mas'ud, tu'ibu, kamu celak ya gitu, atau dicela tuh Sayyidina Utsman, summa tusalli arba'an mislahu, kemudian dia sholat 4 rakaat seperti itu katanya ya. Jadi ada orang bilang pada Ibnu Mas'ud, ada orang celak tuh Sayyidina Utsman kok sembahyang 4 rakaat, bukannya dia qashar 2 gitu ya. Nah, wakila ya gitu Utsman ya arba'an mislahu ya. Nah, qala al-khilafu ya itu syarrun likauni Utsman kana la yaksuru wa huwa amirul hajj gitu ya. Nah, qala ada pendapat lagi bilang ya, atau kata-kata ini kalau Ibnu Mas'ud ya, al-khilafu syarrun ya, khilaf itu berbeda, itu buruk, nggak bagus kita. Likauni Utsmana, karena Sayyidina Utsman itu karena layak suruh, Sayyidina Utsman itu nggak mengqashar salat. Kenapa? Wa huwa amirul hajj ya, karena dia amirul hajj ya. Amirul hajj itu bukan orang yang musafir, jadi orang yang ada ya bolak-balik ngurusin haji gitu ya, bukan musafir dia yang ada ya di tempat gitu ya kita ya. Nah Utsman tuh jadi dia apa, dia sholatnya 4 rakaat karena dia bukan musafir gitu ya. Inilah pendapat-pendapatnya gitu ya. Nah gitu, walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk ya, ghayarna lil iqamati ya biha ya qasara isrina yauman muddatan tuqi qada il hajatihi. Tatkala keluar Rasulullah SAW ke Tabuk nih ya gitu ya, ghayarna ya gitu, ghayrana ya gitu. Tatkala keluar tuh Rasulullah SAW tuh ke Tabuk, katanya ghayrana, selain daripada kami nih gitu ya. Nah, walil iqamati biha qasrun ya isrina yauman, dan dia diam di kota Tabuk itu ya, dia mengqashar 20 hari. Muddata tawaqqu'i qada'i hajati, semasa terjadinya ya penyelesaian hajatnya. Jadi kalau hajat kita tuh ya belum selesai, jadi kita boleh tuh selama apa tuh ada sono ya kita qashar salat, itu termasuk mukim ya untuk nyelesain salat tuh. Nah di sini dikatakan kok 20 hari. Nah iya 2 hari itu di tempat 18. Nah ya di perjalanan pulang pergi 2 kan. Nah ya jadi 20 gitu ya. Tuh ya selama kita ya ngurusin ya urusan tuh gitu ya, hajat kita gitu ya. Nah, qada'i hajati. Wa kadzalika fi fathi Makkah. Begitu juga Nabi itu waktu putuh Mekah. Aqama samani asara lailatan, Nabi diam ya di situ 18 malam. Yak suruh Nabi qashar li'annahu kana yatawaqqa'ul fathu, karena itu adalah hari ya untuk ya menetapkan kemenangan tuh. Kullu yaumin, pada setiap harinya tuh Nabi qashar selama 18 malam Nabi tinggal. Nah itu setiap hari Nabi qashar gitu ya. Itu waktu putuh Mekah gitu.
Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, panahnu idza safarna fa aqamna. Nah, maka kami apabila kami ya musafir, fa aqamna kami diam samani asyara lailatan, yaitu 18 hari, 18 malam, qasorna kami qosor tuh ya. Jadi selama 18 hari, nah itu boleh qosor salat gitu ya. Wa in zidna ya tamamna, kalau melebihi waktunya artinya itu urusan ya udah 18 hari ya, nah udah belum juga selesai, ya itu tamam udah itu ya. Jadi gitu, jadi batas untuk kita nyelesain tuh ya masalah 18 hari. Nah kalau sudah 18 hari belum juga selesai, ya berarti kita harus tamam mudah. Berarti waktu yang dibatasin udah habis gitu ya. Nah itu ya. Nah tamam nah ya. Wafi riwayatin tis'a asara, dalam riwayat katanya 19 hari bukan 18. Wafi ukhra, riwayat yang lain sab'a asar, yaitu 17 gitu ya. Ada bilang 18, 19 ya, 17 ya. Kalau kita sih pengen biar banyakan. Gitu ya. Nah itu ya. Nah ya, nah kita asar saja sama nih asar Lailatul Qadar itu ya, 18 hari katanya, Lailatan ya, qasorna gitu ya, itu Ibnu Abbas tuh ya. Jadi dalam riwayat jadi 17. Wa aqama Ibnu Umar, dan diam tuh iqamah Ibnu Umar bi Azra binjan tuh ya. Ibnu Umar diam di Azra binjan sita asurin ya, itu 6 bulan ya, suruh sholat, dia itu qosor sholatnya tuh Ibnu Umar di Arza Binjan tuh, dia diam di sono itu 6 bulan, itu selama dia tinggal di sono dia ya qosor tuh sembayangnya Ibnu Umar ya 6 bulan itu ya, lama ya gitu ya. Nah, wakana lam yuridil iqamah, dia nggak ada niat untuk tinggal di situ, karena dia termasuk musafir gitu ya. Nah, yurid iqamah. Wa inna habsuhu al-baradu wasalju, tertahannya dia tuh bisa sampai tinggal di situ 6 bulan karena tertahan dengan dingin dan salju ya, karena dingin dan salju kan nggak bisa keluar. Nah jadi selama dia 6 bulan tuh Ibnu Umar tinggal di situ gitu ya. Nah itu ya. Ini ya riwayat ini dipakai oleh ya Imam Abu Hanifah itu ya. Kalau Imam Abu Hanifah tuh selama kita nggak niat iqamah itu ya itu boleh gitu ya. Kita datang satu tempat itu diam situ 5 tahun 10 tahun memang kita mau pulang gitu ya. Nah ya boleh gitu ya kalau Abu Hanifah gitu ya, selama kita nggak ada niat untuk mukim di situ ya gitu ya. Nah kalau kata kita Imam Syafi'i itu ya, jadi kalau nggak ada urusan 4 hari ya, 2 hari pergi 2 hari put ya, 1 hari pergi 1 hari pulang gitu. Nah kalau ada urusan ya 18 hari ya, jadi 20 hari ya pergi dan pulang gitu ya. Itu kalau kita Imam Syafi'i gitu ya. Nah kalau Abu Hanifah gitu, selama kita tuh nggak ada niat untuk ya tinggal di situ, nah itu boleh gitu. Boleh mas itu. Sayangnya dia 2 aja, 2 gitu. Boleh qosor jamak Abu Hanifah gitu kan, mas nggak pengen nggak niat tinggal di sini, mau pulang gitu ya gitu ya. Nah gitu. Nah kalau Abu Hanifah selama dia tuh lebih dari ya 18 hari 20 hari ya berarti dia udah nggak boleh qosor gitu ya. Apalagi udah tinggal diam lama ya, jadi ada mukimin ada mustautin kan gitu. Kalau Jumat kan itu ada mustautin, kalau mustautin yang wajib Jumat. Nah kalau mukimin ya
itu bisa juga nggak wajib Jumat, bisa juga wajib Jumat gitu ya. Kalau mukimin gitu ya. Nah kalau musafir kan ya emang jelas dia nggak wajib Jumat kalau musafir gitu ya. Kalau musafir tuh nggak wajib Jumat gitu ya. Nah kalau mukimin itu bisa ada yang mengatakan wajib Jumat, ada yang bilang kagak gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalau Imam Syafi'i itu mukimin ya udah lebih dari ya 18 hari 20 hari. Nah itu dia udah jadi mukimin. Nah itu dia ya nggak masuk hitungan mustautin gitu bilangan ya kan bilangannya 40. Nah dia nggak dimasuk hitungan gitu ya. Nah gitu ya. Gitu. Wa kanati sahabatu radhiyallahu an idza safaru wi tijaratin ilal maqsadin maklumin liyabi'uha yumkisuna yuksiruna arba'ata ashurin. Nah, ya. Dan adalah para sahabat radhiyallahu an apabila mereka musafir untuk tijarah, buat dagang. Nah, ila maksudin maklumin kepada tujuan yang tertentu. Ya, di mana nih? Liyabi uha untuk menjual barang dagangannya. Mereka itu yang kusuna, mereka tinggal di satu tempat, yaksuruna, mereka kosor salatnya arba'ata ashurin, yaitu 4 bulan gitu ya, karena jual dagangan gitu ya. Nah, artinya gitu. Wa minhum man kana yaksuru sittata ashurin, ada lagi juga sahabat yang mengkosor salatnya selama 6 bulan itu ya. Nah, enak dah tinggal pilih dah. Banyak ya itu. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil itmami manittaza bi baladin ya, dan adalah Rasulullah SAW perintahkan untuk mentamam sholatnya wanita ya, siapa orang yang meliwati bibaladin ya, di satu tempat, satu kota, fatazawwaja fihi, maka dia nikah di situ ya gitu. Jadi kita nih pergi ya, kemudian liwatin satu tempat, nah di situ kita nikah. Itu Nabi kata kalau situ ya mesti tamam, nggak jadi musafir ya, karena ada keluarganya gitu. Nah gitu ya, jadi nggak boleh kosor gitu ya. Nah fatazawwaja fihi itu au kana lahu fihi zaujatun, atau emang udah ada bininya sono iya gitu ya. Ini kabumi gitu kan, yang itu pergi kabumi kan, dari Singabumi kan boleh kosor tuh. Nah begitu disampai rumah bininya nggak boleh kosor udah. Ya bukannya musafir, ada keluarganya gitu ya. Nah artinya awihi zaujatun. Wa yaqulu, Nabi bilang man ta'ahala bi baladin fal yusalli salatal mukim. Siapa orang yang punya ahli keluarga di satu ya kota, hendaklah di salatnya salat orang mukim, bukan salat orang musafir ya, berarti salatnya tamam gitu ya. Pulang kampung dulu. Iya pulang kampung dah. Gitu ya. Nah artinya nah di contoh dia nggak boleh apa tuh, nggak boleh kosor gitu. Gitu ya gitu ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an bilang iza ajma'ar rajulu ayyuqima bi baladin isnatai asharata lailatan falyutimma sholata. Kata Ibnu Umar, siapa orang yang udah menetapkan ya seorang itu untuk tinggal di suatu tempat baladnya isna asharata lailatan ya, 12 hari ya, 12 malam, falyutimma shalah, hendaklah dia harus tamam sholatnya. Jadi kalau kita udah nentuin nih mau ke Bandung nih sono berapa 12 hari, ya udah mestinya sampai sono kita udah terus ya. Nah gitu ya, karena kita udah dari rumah udah mau mukim sono ya, bukannya musafir. Dari rumah udah kita niatin ya mau kemana gitu ya. Nah, gitu ya, Bang Hayat mau ke apa tuh Tasik sono gitu, berapa 2 minggu mau ke sono ya, nyampe sono tamam udah ya, nggak boleh itu karena udah nentuin. Kalau nggak nentuin
boleh gitu ya, sampai selesai dah urusannya ya, kita ajak keluarga kitanya pulang yuk, bulan antara dulu kan gitu ya, bulan lagi nah nyampe 20 hari kan gitu, 2 minggu boleh dah tuh kosar ya, gitu. Nah kalau kita udah nentuin dari rumah, nah itu berarti kita udah sampai sono udah jadi mukimin gitu ya. Nah, jangan ditentuin gitu, datang aja dimusafir kan sono, bayang kosar jamaah gitu ya, gitu. Kalau ke Tasik kan udah boleh kosar jamaah tuh ya, menurut Abu Hanifah udah boleh gitu. Kalau Abu Hanifah tuh baru 90 nggak boleh kosar jamaah. Kalau Abu Hanifah jaraknya ya 90 kilo Sukabumi dah kan gitu ya. Nah ya itu bulan boleh kalau Abu Hanifah ya. Nah kalau itu Imam Syafi'i boleh gitu ya. Nah kalau Abu Hanifah tuh ke Tasik boleh dah 3 kali tuh ya. Nah ya sono gitu ya. Nah tuh ya boleh kosor jamaah. Ini perjalanannya boleh dikosor? Boleh. Nah jalanannya kan musafir. Nah kalau dia tuh udah niat udah nentuin nih ya mau kemana nih, ke Bandung ya 12 hari 2 minggu ya udah mesti sampai sono udah nggak boleh kosor lagi gitu ya, karena kita udah niat mukim gitu ya. Nah ada niat mukim tuh, ini menurut ya, nah ya Ibnu Umar gitu ya. Nah gitu, kok nyalain sih kagak tadi gitu ya. Nah gitu ya, syaratan fal yutim salat tahudul ya. Wa kana huwa, dan adalah dia Ibnu Umar, iza ajma'al iqamah bi maudiin, apabila dia udah netapkan tuh tinggal di satu tempat, atamas shalah, maka dia itu sempurnakan salatnya ya, tamam. Walau lam yanwil iqamah arba'atan, kalau dia enggak niat tinggal 4 hari. Kalau dia niat tinggal 4 hari, selama 4 hari boleh gitu ya. Nah gitu, jadi kita nih niat nih mau ke Bandung gitu, Bandung nih urusan ya, ada niat mau tinggal di sono ya 2 minggu gitu kan. Nah tapi ya 4 minggu ya 4 hari, nah kita niatin bakal ya musafir tuh gitu ya. Nah dia niatnya ya 4 hari gitu ya. Nah itu berarti ya selama 4 hari dia boleh qasar jamaah gitu ya. Wa kana Aliyun radhiyallahu anhu yaqsuru hatta yadkhula khaitanal Kufah. Adalah Sayyidina Ali tidak mengqasar salat sehingga dia masuk ya ke apa tuh dinding tembok kota Kufah. Artinya udah keluar nih. Ya keluar batas gitu ya, ini mulain qasarnya ya, kayak kita wilayah, kita orang Jakarta, nah lewat dari Jakarta baru boleh qasar. Kalau masih di dalam nggak boleh, itu signali gitu ya. Jadi kita nih mau kemana nih sono, nah di Depok tuh kan udah bukan wilayah kehidupannya apa Jakarta lagi, nah Depok, nah boleh lah qasar situ gitu ya, salat zuhur jamak ya, nah gitu qasar, nah boleh gitu ya. Nah liwat tuh udah keluar, nah nggak boleh gitu ya. Kalau belum keluar tuh signali tuh, faqalu lahu marratan ya, maka mereka bilang pada suatu waktu, hazihi khitanul Kufah, inilah tembok kota Kufah, antumus sholata, kamu sholat gitu. Qala, jawabnya la, tidak, hatta tadkhuluha, sehingga saya masuknya. Jadi ada orang bilang nih temboknya udah gitu sholat di sini, enggak, kata Sinali, masuk dulu ke sono ya gitu. Jadi kalau kita nih ke Depok ya, jadi jangan nih udah batas Depok nih, masuk dulu sono gitu ya, Bekasi kan gitu. Nah ya masuk dulu ke Bekasi kan gitu ya, jangan baru nyampe batasnya nah udah sholat aja, belum, masuk dulu gitu ya. Artinya keluar dulu dari batas kita. Nah kalau kita belum masuk kan kita masih di tempat. Iya masih di tempat gitu kan ya, macam kayak di Serengseng dah gitu kan. Nah Serengseng kan masih apa, Jakarta. Iya, nah sekarang kita tuh gituan itu ya, tuh batasnya tuh ya, Depok tuh gitu kan gitu ya. Nah turunan yang itu kan tuh iya, itu kan udah masuk Depok. Iya, nah kita sembahyang di masjid itu yang di atas kan. Iya, di atas itu kan udah Jakarta. Iya gitu, nah itu batasnya enggak, turun gitu ya, masuk dulu sono gitu ya. Nah gitu ya.
Itu antum ya, antum sholat. Qala la hatta tadkhuluha, sehingga kamu masuknya itu ya ke tembok itu, wa tadkhulu ala ahlikum, dan juga masuk ke keluarga kamu, wa mawasikum, dan binatang-binatang temu kamu tuh. Wa taqaddama fi babi sholatil ma'zur, telah terdahulu dalam sholatnya orang yang uzur tuh, anna unsan kana ya, karena insan kana yusalli fi safinati jalisan, ya, bahwa banyaklah orang-orang yang sholat di kapal air nih duduk katanya. Iza kanat sairatan, apabila kapal airnya itu jalan, wa yusalli qaiman, dan dia sholat diri. Iza kanat mahbusatan, apabila ya kapal airnya itu ya diam gitu. Wa kana salafu radhiyallahu anhum, dan adalah salafus saleh radhiyallahu an, la yarawnal qasra lil asi wisafarihi, mereka tidak memandang qasar buat orang yang ya maksiat dalam safarnya. Artinya mereka enggak berikan rukhsah, enggak boleh buat orang yang safirnya nih maksiat. Artinya niat tujuannya dia musafirnya tuh untuk maksiat gitu ya, itu nggak boleh, itu para ulama gitu ya. Nggak kasih tuh gitu ya. Ya wisafari itu wisafarihi wa yaquluna, mereka bilang qala Allah taala fi aklil maitati, mereka mengambil dalil firman taala ya, aklul maitati, memakan bangkai, pamanitur ghaira badin wala adin, siapa yang darurat tapi enggak ya melampaui batas, dan juga enggak bagho ya. Bagho tuh artinya dia berbuat zalim. Nah boleh, kalau dibuat zalim enggak boleh makan bangkai kan gitu ya, atau juga melampaui batas gitu, enggak boleh ya, makannya tuh sekedar darurat. Nah begitu juga katanya sholat. Nah kalau niatnya buat maksiatnya itu enggak ada rukhsah gitu ya, enggak boleh. Kita ke Bandung mau ngapain ya, lihat konser sono gitu ya, lihat tinju ya, kan itu kan maksiat itu. Nah itu dari sini memang dan niatnya mau sono, mau mana, mau nonton ya konser macam tinju gitu. Nah itu udah nggak boleh kasar udah gitu ya, atau mau sono mau marah-marahin orang itu ya. Nah, Kang Jahit pulang kampung nggak balik bawa ya marahin sono gitu ya, udah ongkosin, udah kasih duit tiga gitu ya, marahin sono. Nah itu niatnya kan gitu, nggak boleh gitu. Nah kalau niatnya mau nasehatin sih boleh, nasehatin sono, dia udah dikasih duit ngapa ya, pulang lagi ngapa makan gitu. Nah ya mau nasehatin sono gitu. Nah kalau ngomelin niatnya ya nyakitin gitu ya. Nah artinya nggak boleh. Babul jam'i baina sholatain, ini bab menjama antara dua salat ya, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Gitu ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam izar tahala, apabila Nabi berangkat, qabla an tazigal samsu, sebelum gelincir matahari, akhara zuhra ila waqtil asri, Nabi mentakhirkan salat zuhur ke waktu asar. Ini jamak takhir gitu ya. Summa nazala, kemudian Nabi berhenti, fajama'a bainahuma, maka Nabi menghimpun menjamak zuhur dan asar gitu ya. Wa iza zaghatnya qabla ayar takila, apabila tuh matahari gelincir sebelum berangkat, sholat zuhra, kemudian Nabi sholat zuhur, summa raqiba, kemudian Nabi naik kendaraan, nggak jamak tuh ya, di rumah masih kan itu. Wa taratan yusolli ma'ul asra, tapi suatu-waktu Nabi ya menjamak zuhur dengan asar sebelum keluar dari rumah gitu ya. Ini ada yang bolehin gitu, ini Nabi kerjain ya, ada sebagian mazhab gitu boleh ya. Nah gitu kan, jadi kita mau niat mau kemana nih, mau pergi gitu, zuhur udah aja zuhur sama asar sembahyang di rumah gitu ya. Tuh ya, ada ulama yang bolehin gitu. Nah ini hadisnya
Nabi gitu. Nah ada juga yang nggak boleh kan gitu ya, keluar dulu tuh kayak hadis yang tadi tuh pertama. Nah Nabi kan begitu ya, nah, mau apa tuh mau berangkat bulan Dzulhijjah atau udah Dzulhijjah udah Nabi ke bayi Dzulhijjah aja nanti asal gitu karena belum berangkat gitu ya. Nah tuh ya Nabi ya berangkat tuh ya sholat zuhur ya, sebelum berangkat Nabi sholat zuhur, kemudian Nabi naik kendaraan tuh. Nah suatu waktu Nabi bersolat ya ma'ahul asra serta sholat asar semua yasiru, kemudian Nabi baru berangkat. Nah mau pakai yang mana silakan ya. Punya dalil itu ya, itu ya. Nah, ya gitu ya, punya dalil nih. Wa kana idza tahala qoblal maghrib, dan Nabi apabila dia berangkat sebelum maghrib, akharal maghrib hatta yusalliya ma'al isya. Nabi mentakhirkan maghrib sampai isya ya, jamak takhir lagi. Tadi lahar kan? Itu. Wa idza tahala ba'dal maghrib, apabila ya Nabi berangkat tuh sesudah maghrib, ajalal isya, Nabi mentakjil ya, artinya takdim isya tuh ya. Nah pasollaha, Nabi sholat isya ma'al maghrib di jamak tuh gitu ya. Nah tuh ya, ini dalil lagi tuh ya buat boleh menjamak sholat sebelum berangkat. Gitu, pegangin, besok kan pada pergi-pergian. Ya, iya, nah gitu, nih pegangin nih hadis ini, ya, jangan kebingungan, kan gitu, ya, tak kan gitu, ya, kan besok kan, nah, udah bulan Rawa tuh, pada mau jalan-jalan, ya, minggu terakhir. Ya iya, minggu terakhir lah, ya, mana gitu, nah ini kan pas nih, gitu, ya, nah itu, ya. Nah mau berangkatnya jam berapa ya, gitu jam 2. Nah bayang dah dulu lohar sama asar kan anteng udah iya gitu ya, asar ya gitu ya gitu. Nah kan bulan berangkat, nah biarin ngapa sih emang karena gitu aja, kalau jangan ada ngomilin ngapa sih gitu ya, ini itu pegangin hadis gitu ya. Ini hadis jadi istilah ulama ya, ada ulama yang bolehin yang ini gitu ya, yang enggak ya Rin ya, ya kita maunya gitu ya. Nah itu ya. Nah, setelah badal maghrib tu ajal isya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhirul maghriba iza wajada bihi sayra ya. Nah, ya, dan adalah Rasulullah SAW itu mentakhirkan maghrib apabila dia ada dalam perjalanan. Ya, jadi kalau Nabi dalam perjalanan di maghrib, ya udah terusin aja ntar jamaah. Iya, jamaknya ke isya, jamak takhir gitu ya. Nah, itu kan. Nah, wa jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan ba'da zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khaufin wala safarin wa fi riwayatin wala matarin. Nah ini pegang lagi. Tuh. Lagi males. Ya iya, ini yang dibolehin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tuh apa kayak ada di sini gitu. Tuh ya, di sini katanya tuh Rasulullah tuh menjamak suatu waktu antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah min ghairi khaufin, enggak ada khauf, wala sakut, dan juga wala safarin, dan juga enggak musafir. Nabi diam di rumah gitu ya, enggak musafir, enggak apa, Nabi jamak zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu ya. Nah wa fi riwayatin wala matarin, dan juga enggak hujan tuh ya. Nah, ini yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal boleh kita di rumah ya menjamak ya, nggak kemana-mana, bayang lohor sama asar gitu ya. Nah juga atau juga apa musafir yang pendek, yang dekat ya, ke Tanah Abang gitu ya, kan deket tuh. Nah ya lohor ya jamak kasar, habis capek banget ya lohor kan gitu, panas, apalagi bulan puasa ya, macet ngapa kan gitu, capek panas, dan antara aja dah lohor sama
asar nyampe rumah umpama jam 2 jam 3 ya kan lon habis tuh lohor. Nah tiduran dulu capek panas. Nah ya niat tar ya takhirkan ya zuhur kan asar nah tidur dulu terus angkut jam 4 kan gitu. Wah ya asar enak ganteng tuh ya nggak ngapa-ngapain aja masih boleh. Tuh Imam Ahmad bin Hambal itu ya jangan repot-repot dah. Selama kita punya ilmu masih bisa ya, al ilmu nurun kan gitu. Nabi kata al ilmu nurun, ilmu ini cahaya. Selama nih ada cahaya gini kan bisa lihat mana yang benar enggak kan gitu ya. Cuma nggak punya ilmu ya nggak ada cahaya gerasak kudusuk kan akhirnya jadi salah gitu. Dengan adanya kita ilmu kagak bakal salah ya gitu ya. Yang ilmu tuh ya kita mau begini gitu gampang gitu ya dengan ada ilmu. Nah kalau yang bilang nggak begitu gitu kan ya karena kurang ilmunya, cahayanya di mana tuh. Ini tahunya mana tuh jalan-jalan ya jalan apa tuh jalan tol aja yang ditahu, jalan alternatif nggak tahu ini ngoceh ya. Lu jalan situ lu ngaku lantar gitu nyariin aja ya kita jalan aja kita tahu kan gitu. Tapi jalan tol macet, nah kan kita jalan alternatif ya. Nah yang penting kan tujuannya sama sampai tujuannya mau kemana, mau ke Bandung kagak gua nggak mau jalan alternatif, gua nyonya jalan tol aja dah ya. Doan macet gua nanti gua belok di sini masuk ya bisa duluan yang ya jalan alternatif kan gitu ya. Oh ya nah gitu ya itulah ilmu gitu ya. Nah ya disuruh belajar ilmu kan gitu supaya kita tahu nih gitu ya. Segala apa aja tuh ada jalan keluarnya. Nih nggak boleh, nah jalan keluarnya udah pasti ada. Nih nggak boleh, jalan keluarnya ada tuh ya kan gitu. Tadi itu kan ya nggak boleh kita makan bangke tapi dibolehin kan ya. Wanitura kata Allah coba dalam darurat ya habis nggak ada makanan nggak apa gitu yang ada bangke nah makan tuh kan jalan darurat ya. Kalau ini ya nah ya oh kagak kita jadi gimana kan jadi mati gitu ya. Tuh ya inilah ya Imam Ahmad bin Hambal tuh ya pegang nih hadis jadi boleh tuh orang yang nggak kemana-mana gitu ya. Nah apalagi ada kesibukan ada apa ya kepengen aja masih boleh gitu ya. Tuh ya nah artinya tuh pegangin tuh gitu ya. Nah, artinya jadi katanya Nabi itu menjamak ya antara zuhur dan asar dan maghrib sama isya bil Madinah di Madinah min ghairi khaufin wala safarin wa fi riwayatin wala matarin, enggak takut, enggak hujan dan juga enggak musafir. Wakila Ibnu Umar dibilang kepada orang tuh kepada Ibnu Umar tanya ma aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud Nabi begitu ya. Ya jawab Ibnu Umar arada Allah yakhruja ya ummatahu supaya tidak membebanin ya beban jadi berat kepada umatnya itu. Nah kan enak jadi ringan itu ya hanya jadi susah-susah ya. Banyak kan gitu kan kalau pulang tuh dari pulang rekreasi kan maghrib berhenti di mana apa tuh ya di Asaria di mana udah orang banyak apa susah-susah pakai Imam Ahmad itu ntar di rumah mandi dulu makan tenang dulu enak. Nah bayanglah maghrib mama ya enak kan. Nah kalau di Asaria itu ya wah uduknya berebut bayangnya berebut udah nggak gitu ya kan udah nggak benar itu ya buru-buru. Nah mendingan langsung ke rumah gitu ya. Nah kalau yang ngomelin suruh ngaji lu nggak ngaji nggak ngapa ngomelin gitu aja. Nah iya
Itu wah mau gitu-gitu ngaji aja dah jawabnya gitu. Ya, kalau lo ngaji lo pasti lo tahu dah gitu ya. Kalau lo nggak ngaji begini akhirnya ya bisanya ngomelin karena udah kepinteran. Ya, orang kan kalau nggak belajar pinter. Iya, pinter ngomelin orang, pinter nyalain. Iya, orang disalahin. Iya, gitu. Tuh nggak ngaji, nggak belajar. Gitu. Kalau belajar agak ada. Ya, ini ulama tuh kok yang pinter-pinter begitu. Dilihat orang kerjain begini, dimainin aja. Nggak ada jalan. Selama orang tuh masih ada jalan, nggak keluar daripada pada suatu sih dimainin sama ulama yang pinter. Ya, kalau yang ya sok pinter, itu ngucing. Gitu, ya. Itu yang pinter sih udah dilihatin aja orang kerjain gini, iya ada jalan. Nah, udah nggak ribut. Gitu, ya. Apaan aja dalam agama gitu, ya. Ada gitu, ya. Nyari jalannya tahu nih gini gitu, ya. Ini belajar lah, ya. Itu suruh belajar tuh nyari sampai apa dari mulai lahir sampai mati, gitu, ya. Karena banyak masalah yang bakal kita hadapin, ya, baik di masyarakat, nggak di masyarakat, dan kita sendiri kan gitu, banyak masalah yang di hal itu, ya. Nah, ya, utamakan tuh ilmu dah, ya, biar supaya kita tahu kalau begini kan udah ini mau kemana aja, gitu, ya, mau jalan kemana, gitu, ya, tuh, ya. Nih nggak kalau Imam Ahmad bin Hanbal nih nggak pakai batas, jadinya tuh, ya, mesti, ya, 2 marhalah, ya, 90 kilo. Mau gitu kagak, nah di rumah aja boleh. Ya, kan nggak kayak batas. Ya, kita harus nih menjamak sholat. Mestinya tadi tuh Kaisir Ali kan bilang keluar dulu dari batas tuh wilayah. Nah itu yang pakai batas, gitu kayak Imam Syafi'i, ya, gitu. Nah itu mesti keluar dulu. Nah kalau Imam Ahmad bin Hanbal nih pakai nih. Udah nggak pakai itu di rumah juga, ya, lagi sibuk nih, gitu, ya. Nah, ya, udah pakai itu aja. Nah, Ahmad itu, ya. Nah, ya, cara gue jamak lohor habis sibuk banget nih. Gitu. Tar asal. Hah? Iya, tanggung lagi motong, ya. Lagi jualan tanggung gitu. Ya, gitu. Kalau ditinggal dulu orang marah, orang apa udah yarin. Ya, lagi keriaan tuh yang nantenan. Iya, resepsi. Ya, resepsinya jam 1. Ya, ada jam 12, jam 1 dah. Ya, sebelumnya jam apa? Jam 12 kan udah siap-siap. Nah gitu, nah jam 1 udah mulai banyak tamu, sembahyang dulu. Ya udah, terusin aja gitu. Tuh ya, gampang jadinya. Ya orang kalau punya ilmu jadi gampang, ya bukan jadi susah gitu ya. Ya, gitu ya. Nah itu ya, itu walaya juzu itu ya. Nah itu kan Nabi berbuat seperti itu li Allah yakhruja umatahu. Walam ya belum zalika ba'du sahabat, ya, dan tidak sampai yang demikian itu kepada sahabat faqala la yajuzu jam'u illa li uzrin min matarin. Enggak boleh jamak kecuali kalau ada uzur hujan, au haufin atau takut, au maradin atau sakit. Kama fil mustahadati, seperti perempuan yang istihadah. Ini sebagian ya sahabat bilang yang nggak tahu, ya, karena waktu Nabi kerjain begini dia nggak datang jamaahnya kan gitu, jadi dia nggak tahu. Memang benar Nabi gitu? Agak ya gua nggak tahu kan gitu. Ya, lalu nggak sembahyang jamaah, Nabi nggak tahu, jadi dibilang kagak artinya gitu. Ya. Nah kan orang banyak, ya, nah gitu ya. Hatta kana Ibnu Abbas yaqulu, sehingga Ibnu Abbas bilang man jama'a fil hadari baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban minal kabair, gitu ya. Ini perkataan Ibnu Abbas, siapa orang yang menjamak ya 2 salat tuh biasanya sedangkan dia tuh enggak musafir, nah itu sesungguhnya dia min ghairi uzrin atau juga enggak uzur, ya, faqad ata baban minal kabair, sungguhnya dia ngerjakan suatu dosa besar, gitu kata Ibnu Abbas, ya, gitu ya. Nah dia nggak niat jamak nggak apa, nah kalau dia niat jamak ya kagak, kan itu dia nih kerjain begini nggak niat jamak, cuman mentakhir aja. Jadi lohor nih dia kerjain nggak niat jamak sampai masuk waktu asar baru dikerjain, nah dosa.
gitu. Atau lo asarnya ntar ditakhir lagi sono kan gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau niat di jamak kagak gitu ya. Tuh ya. Nah tuh ya min ghairi matorin aja ya gitu. Wa amal jam'u bil matori faqad fa'alahu sahaba katsiran. Adapun menjamak dengan sebab hujan itu telah banyak sahabat yang ngerjain ya gitu ya. Jadi kita sembahyang nih ya gitu buat orang yang rajin sholat jamaah nih hujan gitu lokor gitu ya umpama hujan. Nah ya dari mulai sembahyang tuh terus hujan ya sampai berhenti tuh zuhur. Nah ya, nah Allah berhenti juga tuh hujan. Nah boleh sembahyang asar. Ya, komat sembahyang asar. Nah, kerjain asar. Udah. Ntar asar nggak balik lagi. Udah kerjain gitu. Boleh sebab hujan gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh ya. Ya gitu ya tuh sebab hujan tuh ketumar ya idza kana yaumul matar ayat jemaah tuh ya matar faqad fa'ala sahabatu kasiran banyak sahabat yang ngerjain wa kana Umar wa Abu Salamah bin Abdurrahman wa Ibnu Umar yaf'alunahu mereka itu semua kerjain wa yaquluna mereka bilang minas sunnati termasuk kerjaan sunnah Nabi misalkan yaumul mutair apabila hujannya mutair hujan krimis-krimis kecil ya gitu ayat jemaah bainal maghrib wal isya ya mereka menjamak antara maghrib dan isya wa bainal zuhri wal asri antara zuhur dan asar itu ya. Kalau kita sini belum ada yang kerjain gini gitu padahal boleh pakai niat nggak Ustaz? nah niat jamak udah Kalau sholat zuhur asar zuhur ya niat menjamak boleh nggak dijamak nggak apa-apa. Enggak, sholat aja dulu zuhur. Umpama zuhur nih hujan. Oh, zuhur habis salam-salam enggak berhenti nih hujan gede. Kan gitu. Udah ayo bangun bayang asar gitu. Jadi bisa. Ya, bisa. Enggak pakai niat. Enggak lihat jamak. Gitu. Jalannya pasir. Hah? Iya, makanya nanya. Itu. Jangan nanti orang nanya nggak bingung. Bahkan kagak niat tadi doang. Iya, nggak diniatin. Iya. Ya itu kan ada sebagian ulama yang suruh niat. Ada lagi yang bilang nggak pakai niat, ya nggak apa-apa. Oh gitu. Nah iya kita sembahyang aja tuh. Sembahyang zoli, fardu zuhri, qasran lillahi ta'ala Allahu akbar. Salam udah naik aja sembahyang asar. Lah kan nggak pakai jamak. Ya iya, ngapa emang? Gitu. Ya. Susah-susah uang itu. Hanya kade jalan sih ya. Gak pakai niat kan kita mesti majmuan kan gitu. Ya. Enggak ya. Iya itu qasran majmuan gitu ya. Kagak pakai begitu aja sembahyang qasar. Ya udah tusolli fardhu zuhri maksuratan Allahu akbar. Enggak bilang majmuan enggak apa-apa kan gitu. Nah habis itu naik aja bayang sholli fardhu asri ya. Kan kita ya yang namanya niat kan udah terlintas di hati kita udah jadi. Gitu ya. Ya susah-susah enggak kayak ya gitu ya. Ya, gampang dah ya. Nah itu ya wa kana Ibnu Umar tuh ya radhiyallahu an mutir nazata lailatin ya telah turun hujan tuh pada saya pada kami pada satu malam ya fa'asbahatil ardu mubtilatan maka jadilah tanah itu ya apa tuh mubtilatan ya kalau kita blok dah ya balak gitu ya. Pajak ala rajulu yati bil hasa maka ada seorang laki-laki datang pakai tongkat pisaubihi pada bajunya tuh bayu situhu ya maka bajunya tuh dilebarin gitu ya dibuka karena hujan kan gitu jadi kayak gitu kat payung bajunya dibuka dah gitu ya gitu katanya. Nah faqala Rasulullah sallam ma ahsana haza ya alangkah baiknya nih wa kana Rasulullah sallam yajma'u bi azanin wa iqamataini dan Rasulullah itu menjamak dengan sekali azan 2 qomat min ghairi tatawuin tanpa ada
sholat sunat bainahuma antara keduanya, wala qablahuma sebelum juga qobliyahnya juga enggak katanya. Tuh ya, Nabi menjamak katanya sekali azan 2 qomat. Ini kan berhenti 1, nah qomat lagi bangun kan gitu. Wa kana Umar wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yusalliyani, yang adalah Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yusalliyani, keduanya salat fi safari dalam musafir, qablal maktubati wa ba'daha, yaitu salat sunat tuh sebelum ya salat yang wajib gitu, dan juga ba'diyahnya. Wa taqaddama fi babil mawaqit, ya telah dahulu pembahasannya dalam bab waktu. Annahu sallallahu alaihi wasallam iza jama'a baina salataini, apabila Rasulullah menjamak antara 2 salat, ya wa hadarat wa hadarat ta'am, dan datang makanan, ya ta'asya makanan malam, ya summa yusallis saniyah, kemudian Nabi ya salat yang kedua. Tuh boleh bisa. Iya. Ya. Jadi Nabi ini jamak maghrib, habis jamak tuh makanan udah disediain, makan dulu, habis makan, nah selesai makan, nah kan lama jaraknya. Ya lu sih gimana? Baru ketemu nih. Ya jadi nggak repot-repot. Ya, kalau gitu kan assalamualaikum komat itu bayang. Nah ngerti dulu nggak apa-apa. Ngopi dulu. Iya kagak gitu ya. Itu kan katanya harus mualat. Iya. Mau mualat boleh, kalau nggak ngapa-ngapain, nah nasi udah didiain. Iya. Kan Nabi kata iza godimal asa wal isa godimal asa, apabila tuh nasi udah siap, isa siap, nah dulin mana? Ya makan dulu. Nah itu Nabi sudah maghrib itu makanan udah siap, nah udah makan dulu. Gitu, habis itu bayang aja. Gitu ya, belum apa? Ya belum waktu masuk waktu isya. Gitu ya. Ya, boleh gitu situ. Ya, lu mesti habis itu, komat, ya nggak boleh ketinggalan dulu, gitu ya. Itu ya, nggak boleh itu ya. Tuh ya, ya, tuh ya. Nah ya, kabulannya bapak dah tuh ya. Nah itu Ibnu Mas'ud tuh, Ibnu Umar Sayyidina Umar Ibnu Mas'ud tuh, dia keduanya sholat safar sebelum ya maktubah ya, jadi sebelum yang wajib yang sunat. Nah kemudian bapak dah sesudah sembahyang yang wajib disembahyang yang sunat. Nah baru sembahyang lainnya lagi gitu ya. Oh bisa gitu ya. Jadi nggak langsung ya gitu ya. Kalau kita kan samanya langsung dulu tuh ya, karena takut batal lah kalau kita lihat alasannya. Iya. Kalau ini keburu batal. Nah, antum dimakan dulu. Lama lah kalau makan gini lah. Ya, enggaknya juga ya, biar kata zaman Nabi juga makannya gitu, apa korma gitu ya. Enggaknya 5 menit 10 menit kan. Ya, ada waktu kan. Apa tuh kosong. Gitu ya. Kalau kita sembahyang kan udah selesai. Iya. Oh, kalau kita ngomelin bayang dulu, makan tuh pikirin, kayak gitu, makan tuh pikirin, itu bayang penting, gitu. Si Jawa mau basit, makan dulu yang penting. Kalau bisa makan, waduh sembayang kan enak, anteng kayak gitu sih. Ya, lagi sembayang mikirin makanan, ya, mendingan makan dulu, gitu. Anteng tuh, ya, gitu. Ya, saya juga orang nikah tuh, salaman, itu ketet apa habis salaman saya nikahkan kamu dengan anak saya ini. Nah jom nah saya terima gitu. Ini kedot itu saya jadi kagak apa biar nyambung, nah kagak nggak perlu gitu ya. Gitu ya, kan nikah sama orang jual beli. Ya, ini jual nih, gue jual nih barang gue nih ya 1.000 ya, gitu 10.000 nih gitu. Dia mikir dulu ya, mikir beli usaha ya, nah, gitu. Nah habis itu wah ya kayaknya beli juga nih, ya dah jadi hati nggak pakai ini habis ini ya.
gitu ya. Ya terima, ya habis diterima dia nyesel. Gitu. Nah iya, gitu. Nah kita nikah gitu juga. Nah kalau gitu saya nikahkan kamu dengan anak saya, kan anaknya nggak dua sih. Iya. Ada di rumah. Nah yang mana? Ya benar ya namanya sebutan. Yang gitu. Begitu kita. Oh iya saya terima. Begitu dilihat ya yang begini. Ini sih ya banyak di jalanan. Gitu. Mikir dulu gitu. Gitu ya. Oh, udah langsung aja ntar dulu. Kan nggak sah tuh. Gitu ya. Lamaan iya dah kata lo gitu. Gitu aja dah ya. Tuh ya. Nah, jadi jamaah sholat itu jahadul sa'am ya ta'asa semua yusalli saniyah. Ya, kemudian baru sholat yang kedua udah diniat jamaah tuh gitu ya. Nah, wa kana Umar yaqulu sahibatu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam arahu yatato wisafar. Kata ya Ibnu apa ya Sayyidina Umar bilang, saya temenin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak pernah lihat tuh Nabi sholat sunat dalam safar katanya. Nabi dalam sholat dalam apa? Safar nih sholatnya yang wajib aja karena ini meringankan ya kepada ya sahabat-sahabat. Kalau Nabi kerjain yang sunat sahabat gimana kan gitu ya. Jadi ingat ringanin gitu. Laqad kana fi lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi Rasulullah itu adalah contoh yang baik gitu. Walau kuntu mutatawwi'an la atmamtu sholati ya. Kalau sekiranya saya sholat sunat, pasti saya akan sempurnakan sholat saya. Artinya sholatnya nggak dikosor ya, di jamak doa ya, di jamak di situ aja gitu ya. Wa kana al-Barra radhiyallahu an yaqulu sahibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya nemenin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir sama anak asyara lailatan, yaitu 18 hari. Fama ra'aituhu tarku raka'ataini, saya enggak pernah lihat Rasulullah itu tinggal 2 rakaat idza zaghatis syamsu, dan apabila matahari gelincir, artinya qabliyah zuhur tuh Nabi kerjain tuh kata ya Barra. Nah tadi kata Umar ya enggak, Nabi enggak kerjain katanya ya gitu ya. Nah di samsu wa kasiran maka na yusalli fi safar rakaat ini, kebanyakan Rasulullah tuh salat dalam musafir tuh 2 rakaat ya ba'da zuhri, sesudah zuhur gitu ya. Qala Syekhuna, berkata guru kami radhiyallahu an, fasabata min majmu'i zalika, maka ya tetaplah ya apa yang dihimpun ya dalam perkataan ini, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffalu taratan wa yahtruku ukhra tahfifan ala ummatihi. Nah ya kata gurunya Wahab Saroni itu telah tetap tuh ya mengijma, mengumpulin hadis-hadis, dalil-dalil adalah Nabi itu sholat sunat sewaktu-waktu, dan Nabi juga tinggal sewaktu-waktu. Jadi sewaktu-waktu Nabi kerjain, sewaktu-waktu enggak kerjain sholat sunat gitu. Kenapa? Tujuannya takwifan ala ummatihi, ini untuk meringankan kepada umatnya gitu ya. Nah itulah ya. Khatimatun ya gitu, fi adabi safar, nanti ada musafir ya. Jadi sholatnya tuh udah jamak takdim, jamak takhir ya. Musafir enggak musafir boleh jamak gitu ya. Buat Jumat besok enggak bawa kitab dah ya, karena kita di awal Rajab ya, Jumat depan ya, jadi kita nggak baca kitab ini ya. Jumat depan tuh tanggal 18, 19 ya, itu udah masuk bulan Rajab ya. Tapi monenta ya mungkin belum kali, mungkin monenta hari Sabtu atau hari Minggu ya, nggak tahu dah ya. Nah ya kita ambil ya di awal itu ya, jadi malam Jumat nih, Jumat kan sok Jumat depan ya. Jadi kita nggak baca kitabnya, kita kumpul lah, biasa kita baca doa istighfar Rajab tuh ya, sama yang lain-lainnya dan nanti gitu ya. Nah, jadi jangan bawa kitab lah gitu ya, gitu ya. Nah, ya buat itu karena nyambut di tanggal 1
ya Rajab pas malam Jumat ya, malam Raqaib ya, malam yang sangat banyak ya hadiah-hadiah yang Allah berikan ya di awal pertama Rajab itu di bulan di awal pertama Jumat di bulan Rajab itu ya. Ya mudah-mudahan ya kita sehat sampai kepada ya tujuan yang Nabi selalu berdoa tuh ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban ya wa balighna Ramadan ya gitu. Nabi selalu berdoa tuh ya Allah ya berikanlah keberkahan ya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaiin di bulan ya Ramadan ya, karena bulan Rajab itu bulan yang Allah tambahkan ya pahala ibadat kita ya, sekali kita kerjakan tuh ibadat dapat nilai 70 kali. Nah kalau di bulan Sya'ban ya kita kerjakan tuh sekali ibadat jadi 700 kali bandingannya. Ini kan berkah namanya ya, Nabi minta tuh ya berkah tuh yang namanya berkah. Kalau berkah kan ziyadatul khair ya, tambah kebaikan ya. Sekarang kita kerjakan bagus begini kan, nah gitu. Nah nanti di bulan Rajab ya bulan Sya'ban, nah itu lebih bagus lagi ya, kita ngaji gini ya gitu kan ya, di bulan Rajab di 70 kali ya ngaji kan dapat pahalanya. Nah di bulan Sya'ban kita ngaji juga 700 kali ngaji gitu, itu namanya berkah gitu. Nah kalau bulan Ramadan udah jelas dah 1 banding 1000 karena bulan yang ya Lailatul Mubarakah ya, bulan yang berkah gitu. Udah jelas tuh Allah ya bilang juga ya bulan Ramadan bulan yang berkah gitu ya, udah jelasnya Nabi minta dalam doanya barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya. Ya jangan sampai kita ketinggalan ya 1 hari nggak apa-apa, udah masuk ya insyaallah ya di bulan tanggal apa tuh malam Jumat yang akan datang ya insyaallah udah masuk bulan Rajab ya. Ya meskipun ya pemerintah belum nentuin lagi, pemerintah kalau bulan-bulan begini nggak diperhatiin ya, diperhatiin paling bulan gitu ya. Nah, bulan puasa doang kan tuh ya. Ya Muhammadiyah aja udah nentuin tuh ya puasa tanggal 18 ya 18 Februari itu udah ya gitu ya. Karena apa ya, Muhammadiyah udah ngitung 5 hari dari puasanya Maret. Nah itulah puasa Maret tuh tahun Maret Muhammadiyah tanggal 1 Maret hari Sabtu ya, Sabtu kan ya yang pemerintah ini sama kan hari Sabtu tuh ya, di Almanak ada tuh ya tanggal 1 ya tahun kemarin 1 Ramadan ya tanggal 1 Maret. Nah sekarang bulan ini dia udah nentuin 18 ya Februari, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kan itu ya udah dihitung gitu ya, ngitung tuh ya. Nah, puasa kemarin tuh 5 hari puasanya kemarin, puasa yang akan datang 5 harinya tuh, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, besok puasa. Udah lu kan sih bisa. Nah iya gampang duit gitu. Nah, apa saya mau begitu tuh Jafar Shadiq kerjain gitu tuh, dia pakai Jafar Shadiq. Nah tinggal ditambah-tambahin tuh ya letak bulannya gini hitungannya sih itu sama ya, tahun yang kemarin juga gitu juga ya tahun kemarin tuh dia hari Sabtu. Nah tahun yang duluan lagi ya gitu bulan dari Sabtu tuh hari apa, jadi ya Selasa kali Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang duluan lagi tuh yang 2024 ya. Kemarin 2024 kemarin 2025 ya. Nah, besok kan 2006, yang depanan lagi ya. Nah, 2024 ya. Itu dia puasanya tuh hari Selasa. Gitu. Ya, jadi dah gitu ya. Nah, ya besok ya. Yalah ya kita kumpul lagi, kita apa ya, kita peringatin ya. Jadi malam Jumat nih ya. Ya, tahun kemarin kita nggak sempat ya. Gitu ya. Nih tahun ini lah supaya jadi jangan kita kosong ya di hari ya pertama Jumat pertama bulan Rajab ya. Mudah-mudahan kita nggak baca kitab dulu dah ya. Karena kita takzim menghormat
wa yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ya. Karena bulan Rajab ini adalah termasuk syiar Allah gitu kan. Ya, bulan yang dihormatin tuh ya arba'atul hurum yang Allah bilang tuh ya gitu inna iddatas syuhur innallaha isna asyara syahran fi kitabillah ya fiha arba'atun hurum ya ada 4 ya dalam sebulan dalam setahun 4 bulan yang Allah ya nilai hormatin lebih tinggi dari yang lainnya kan gitu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya Muharram. Nah ya 3 sirdon wa wahidatun fardun 3 berturut-turut ya Afid, Haji, Syura. Nah sendiri ya nah ini bisa Rajab itu ya fardun ya keutamaan bulan Rajab itu ya banyak kan ya kita siap dah ya kita untuk nyambut bulan Rajab ya berarti suatu bulan yang berkah gitu ya. Jadi kita nggak ngaji dah itu ya sediain ya waktu ya biar kita bisa itu ya jangan kita ikutin kesibukan nggak habis gitu ya kesibukan nggak habis ya jadi kita siapin waktu ya buat kita hadir ke Trobol gitu ya. Astagfirullah.